Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, untuk mengisi bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah ini, insyaallah saya akan membahas kitab I'anatul Talibin tentang masalah salat. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kita bersama hendaknya. Amin. Ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati. Ini adalah bab salat. Hiya syara'an aqwalun wa af'alun makhsusatun. Muftahatun bitakbiri, muhtamatun bitaslim. Salat secara syar'i ialah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang ditentukan, dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itulah salat. Jadi salat beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang telah ditentukan, tak boleh luar daripada yang ditentukan. Salat itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Wa sumiyat bizalik listimaliha ala sholati. Dan dinamakan beberapa perkataan perbuatan itu dengan demikian karena mencakupnya atas sholat. Jadi perkataan perbuatan ya dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, karena itu adalah rangkaian daripada ibadah sholat. Lughatan, salat secara bahasa, wahia ad-du'a. Jadi salat secara bahasa adalah doa. Mulai kita takbir sampai salam, semuanya itu adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Ma'lumatun minad dini bidarurah. Dan solat yang difardukan, yang ainiyah, ada 5 dalam tiap sehari dan semalam. Jadi berapa kali kita wajib melaksanakan solat sehari semalam? Ada 5 kali. Itu yang dikatakan fardu ain. Karena fardu ini ada 2. Ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Apa bedanya? Kalau fardu kifayah, suatu kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada suatu kelompok. Apabila ada salah seorang atau beberapa orang mengerjakan kewajiban itu dengan sempurna, maka gugur kewajiban pada yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Seperti sholat jenazah. Ada juga namanya fardu ain. Apa yang dikatakan fardu ain? Suatu kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing jiwa, tak boleh diwakilkan. Contoh seperti solat 5 waktu, ya, dan juga puasa, itu fardu ain, tak boleh diwakilkan. Ma'lumatun minad dini bidarurah. Salat yang 5 itu sudah maklum dari agama dengan darurat, dengan mudah. Semua orang sudah tahu. Berapa kali salat sehari semalam? 5. Itu sudah dijelaskan di dalam agama sejak dari anak kecil. Fayakfuru jahiduha. Maka kafirlah orang yang menyengkali tentang kewajiban salat.
Jadi seandainya ada orang yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka orang itu dihukum dengan kafir, walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seandainya dia meninggal, tak wajib bagi kita memandikannya, mengafaninya, sampai menguburkan. Kenapa? Karena dia mengatakan sholat itu tidak wajib, dia sudah dihukum kafir. Walam tajtami hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak terkumpullah ini solat yang 5 bagi selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat yang 5 ini hanya diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yang lain tidak. Wa furidat lailatal isra'i ba'dan nubuwati. Dan difardukan solat yang 5 waktu itu pada malam Isra setelah kenabian. Jadi pertama kali Allah Ta'ala memberikan kewajiban kepada Nabi Muhammad, yaitu pada malam Isra sesudah kenabian, bi asri sinina wa salasati ashurin, dengan sesudah kenabian dengan 10 tahun 3 bulan. Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. 10 tahun 3 bulan setelah itu Nabi Muhammad di-Isra dan Mi'rajkan. Ketika Isra itulah datang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan kewajiban sholat. Lailatan sab'i wa isrina min Rajab, bertepatan pada tanggal 27 bulan Rajab. Nah, itu masa turunnya. Walam tajib subuhu yawma tilkal lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Dan tidak wajib sholat subuh pada hari demikian malam karena ketiadaan ilmu dengan cara sholat. Jadi Nabi Muhammad turun dari Isra sebelum fajar. Dan pada waktu subuh itu Nabi Muhammad belum lagi mengerjakan sholat subuh. Kenapa belum lagi mengerjakan sholat? Karena Allah belum mengajarkan bagaimana cara sholat. Yang Allah berikan hanya kewajiban sholat, tetapi ilmunya belum. Dari sini kita memahami bahwa ilmu lebih penting lebih dahulu daripada amal. Percuma kita beramal kalau tak ada ilmu. Makanya setiap amalan yang wajib bagi kita mempelajari ilmunya. Salat wajib bagi kita mempelajari bagaimana cara salat. Puasa wajib bagi kita mempelajari ilmu tentang puasa. Zakat haji wajib bagi sebagian manusia, maka wajib bagi mereka mempelajari ilmu tentang zakat dan haji. Ini innama tajibul maktubatu ay shalawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ail balighin akilin zakarin au ghairihi tahirin. Sesungguhnya wajib sholat yang 5 itu ala kulli muslimin mukallaf. Jadi wajib mengerjakan sholat 5 waktu itu. Yang pertama adalah orang muslim. Siapa orang muslim? Orang muslim adalah orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah dikatakan muslim. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang telah diberi beban oleh Allah tentang kewajiban. Siapa itu mukallaf? Balighin akilin. Orang yang telah baligh dan juga berakal. Baligh apa artinya? Orang yang telah sampai usianya. Usia untuk kewajiban. Perempuan
ketika dia sudah kedatangan haid, maka dia sudah balik. Laki-laki, ketika dia sudah bermimpi kawin, maka dia sudah balik. Yang kedua adalah akil, berakal. Jadi mukallaf itu orang yang telah balik dan juga berakal. Orang gila tidak. Ya, zakarin aw ghairihi, baik laki-laki maupun perempuan. Tahirin, suci. Jadi 3 syarat. Yang pertama muslim, yang kedua mukallaf, yang ketiga suci. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib sholat atas orang kafir yang asli. Jadi orang kafir yang asli, non muslim, tidak ada mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak diwajibkan sholat. Seandainya dia juga sholat, pahala tak akan dapat, karena tak mendapat syarat dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sobiyin, anak-anak. Jadi anak kecil belum wajib melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, majnunin, orang gila. Ya. Kenapa orang gila tak wajib sholat? Karena akalnya tak ada. Wa mughma alaih, dan orang yang penyakit ayan, wa syukrana, dan orang mabuk, bila ta'addudin, dengan tidak disengaja atau dengan tidak bermain-main. Jadi orang yang penyakit ayan datang-datang pingsan, kemudian orang yang mabuk, pada waktu itu dia tak wajib sholat. Kenapa tak wajib sholat? Li'adami taklifihim, karena ketiadaan mukallaf mereka, karena ketiadaan taklif mereka, karena mereka tak diberi beban. Ya, karena dia bukan mukallaf. Dan juga wala ala haidin wa nufasya'a, dan tidak wajib juga sholat atas perempuan yang haid. Jadi perempuan yang haid, selama masa haid dia tak diwajibkan sholat. Tapi ingat, ya, sekurang-kurang masa haid itu sehari semalam. Standarnya perempuan haid itu 1 minggu atau 7 hari. Selama-lama perempuan haid itu 15 hari. Jadi apabila perempuan itu lebih 15 hari masih juga darahnya keluar, maka darah itu bukan lagi darah haid. Jadi bagaimana kita caranya? Apakah wajib melaksanakan sholat setelah haid itu, darah itu masuk hari ke-16? Wajib. Jadi kalau ada perempuan masuk hari yang ke-16 masih ada juga darah yang keluar, darah itu bukan lagi darah haid, tetapi adalah darah penyakit. Dia tetap sholat. Bagaimana caranya? Ya, ketika masuk waktu dia berwuduk, setelah berwuduk dipakainya pembalut, kemudian dia sholat wajib. Wuduk yang dikerjakan tadi boleh untuk 1 kali sholat wajib dan beberapa kali sholat sunnah. Walaupun nanti sedang sholat ada darah yang menetes, ya, boleh, karena itu namanya penyakit. Dalam keadaan darurat dia tetap sholat. Wa nufasa, dan orang nipas. Kenapa orang haid dan orang nipas tidak wajib sholat? Li'adami syihatiha minhuma, karena ketiadaan, ya, sahnya itu sholat dari keduanya. Seandainya orang haid itu sholat, seandainya orang nipas itu sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Wala qada'a alaihima, dan tidak jenis mengqada atas keduanya. Jadi perempuan yang haid, perempuan yang nipas, selama masa haid dan masa nipas, sholatnya itu tak perlu diqada. Bal tajibu ala murtadin wa muta'addin bisyakarin, tetapi wajib ianya itu mengqada atas orang murtad dan orang yang menyengaja dengan mabuk. Nah, tapi orang murtad, orang yang menyengaja dengan mabuk, itu wajib mengqada sholatnya. Dia beragama Islam, kemudian dia keluar dari Islam,
Tak lama setelah itu dia masuk lagi ke dalam agama Islam. Berapa bulan lamanya murtad. Seandainya dia murtad ada 3 bulan, setelah dia masuk Islam, wajib solat yang 3 bulan itu diqada. Begitu juga orang mabuk. Selama dia mabuk dengan sengaja, berapa kali solatnya tinggal. Setelah dia sadar, maka solat yang ditinggalkan selama mabuk tadi wajib hukumnya diqada. Wa yuqtalu ayil muslimul mukallaf tahiru haddan. Dan dibunuh artinya orang muslim yang mukallaf lagi suci haddan secara hukum bidarbi unukihi, dengan memukul kuduknya. Jadi seandainya negara ini negara Islam, hukum Islam berlaku, maka orang muslim yang mukallaf, yang suci, yang tidak mau mengerjakan sholat, maka boleh dipukul kuduknya, boleh dibunuh. Kalau hukum itu berlaku hukum Islam. In akhrajaha ayil maktuba amidan. Jika seseorang itu mengeluarkan sholat hal keadaan sengaja, an waktu jam'in, dari waktu menjamak, ya, in kana kaslan ma'a i'tikadi ujubihi. Jika ada orang yang meninggalkan sholat itu karena malas dari mengiktikadkan wajibnya sholat, ya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi dia tak mau mengerjakan sholat, maka diberi dia waktu sampai waktu menjamak. Ditinggalkannya sholat zuhur, pada waktu sholat asar ditanya oleh imam, kamu kenapa tidak sholat? Sampai waktu asar diberi kesempatan. Apabila sampai waktu asar tidak juga dia mengerjakan sholat, maka dia boleh dipukul, boleh dibunuh, dipukul kuduknya sampai dia meninggal. Illam yatub ba'dal istitabah, jika tidak taubat sesudah diminta untuk taubat. Jadi tinggal waktu sholat zuhur, waktu sholat asar disuruh dia mengqada. Seandainya dia tobat, dia mengqada, bebas daripada hukum. Seandainya dia tak mau tobat, karena sudah disuruh tobat, mengqada sholat, ya, maka boleh orang yang telah ditugaskan membunuh dia. Kalau negara itu negara Islam. Tapi sekarang kan tak mungkin kita melakukan hal itu. Kemudian wa ala nadbil istitabah la yudman min qatlihi qabla taubati. Dan di atas sunnah meminta taubat, la yudman, tidak diganti daripada membunuhnya itu orang sebelum taubat. Jadi sebelum orang yang akan membunuh, yang ditugaskan untuk membunuh dia, itu disunahkan orang itu menyuruh dia taubat dulu. Kamu mau taubat atau dibunuh? Ya, hukum menyuruh taubat itu hukumnya sunnah. Seandainya tidak disuruh taubat oleh orang yang membunuh, ya, tidak masalah. Ya, tidak juga orang yang membunuh itu dikisas. Seharusnya disuruh tobat, sekarang lupa dia menyuruh tobat. Karena dia lupa menyuruh tobat, akhirnya dia dibunuh juga. Tidak. Lakinahu yaksam. Tetapi meninggalkan menyuruh tobat itu, orang itu berdosa. Jadi seharusnya disuruh dia tobat dulu, ya. Kalau dia tak mau tobat, baru dipukul. Kalau dia mau tobat, selesai masalah. Seharusnya seperti itu. Wa yuqtalu kufran intarakaha jahidan wujubaha. Dan dibunuhlah dalam keadaan kafir jika seseorang itu meninggalkan sholat jahidan, hal keadaan menyangkali akan wajibnya sholat. Tapi seandainya ada orang muslim, ya, dia mengingkari, mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, maka orang itu dibunuh dalam keadaan kafir. Ketika ditanya, bapak kenapa tidak sholat? Kata dia, sholat itu tidak wajib.
karena dia mengatakan sholat itu tidak wajib, fala yughsalu wala yusalla alaihi, maka orang itu tak perlu dimandikan dan tidak pula disolatkan. Jadi seandainya ya, ada saudara kita yang berKTP Muslim, dia mengatakan sholat itu tidak wajib, meninggal dia, maka tak berkewajiban bagi kita memandikan dia, mengafani dia, dan menyolatkan, tak wajib. Tetapi yang sering terjadi pada saudara-saudara kita bukan seperti itu. Ketika ditanya, Bapak kenapa tidak sholat? Jawabannya, ya, bukan karena tak wajib. Apakah Bapak meyakini bahwa sholat itu wajib? Iya. Tapi kenapa tidak sholat? Karena sibuk dengan urusan dunia. Jadi kebanyakan kita yang meninggalkan sholat bukan karena tak mengakui kewajiban, tetapi karena sibuk dengan urusan dunia. Jadi kalau seandainya dia meyakini sholat itu wajib tapi dia tak sholat, bagaimana? Ketika dia meninggal, tetap fardu kifayah bagi kita memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya, dan sampai ya menguburkannya. Karena dia bukan dihukum kafir, tapi namanya ingkar. Jadi kita bagi dua. Orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, seandainya orang Islam itu tidak mengakui sholat itu wajib, maka orang itu dihukum kafir, tak perlu dimandikan, tak perlu disolatkan. Yang kedua, apabila orang Islam itu meninggalkan sholat karena sibuk dengan urusan dunia, maka orang itu namanya kafir ingkar, berarti dia ingkar kepada Allah. Maka tetap kita mandikan, tetap kita sholatkan, dan tetap dikafani. Karena itu adalah salah satu kewajiban kita kepada orang muslim yang durhaka. Wa yubadiru man mara bi fa'itin wujuban in fata bila uzrin. Dan bersegeralah orang yang lewat dengan yang luput dari ya hal keadaan wajib, jika luput ianya itu sholat dengan uzur. Jadi bersegeralah orang yang telah lewat dengan sholat yang luput, hukumnya wajib. Ya, artinya apa? Ketika kita meninggalkan sholat tanpa uzur, ketika ada waktu, wajib bagi kita bersegera mengqadanya. Kita ketinggalan sholat zuhur tanpa ada sengaja, mungkin dengan sibuk urusan duniawi, ya, pada waktu sholat asar masuk, ingat kita wajib sholat itu dikerjakan yang pertama, mengqada sholat zuhur yang tinggal. Fayalzamuhul qada'u fawran, maka lazim akan dia orang mengqada secara bersegera, wajib segera akan mengqada. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, telah berkata guru kita Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, kata dia, walladzi yazharu annahu yalzamuhu syarfu jami'i zamanihi lil qada'i, dan yang zahir bahwa sesungguhnya lazim akan dia orang mengerjakan sekalian zamannya untuk mengqada. Jadi kata Syekh Ahmad bin Hajar, seandainya sholat kita banyak yang tertinggal, maka waktu sekarang habiskan waktu itu untuk mengqada sholat-sholat yang tinggal. Ma'ada ma yahtaju li syarfihi fima la budda lahu minhu, selama tidak selain barang yang berhajat mengerjakannya pada barang yang mesti baginya daripada sholat. Terkecuali sholat yang datang pada saat ini. Kita mengqada sholat zuhur sampai masuk waktu sholat asar, ini sholat-sholat yang lewat. Setelah masuk waktu sholat asar, berhenti dulu, kerjakan sholat asar. Ya. Wa innahu yahrumu alaihi tatawu, dan bahwasanya haram atas dia orang tatawu mengerjakan sholat sunnah. Jadi bagi kita yang ketinggalan sholat wajib,
ya, sholat maghrib kita tertinggal tanpa ada uzur, tetapi karena kesibukan dunia. Masuk waktu sholat isya, bolehkah kita melaksanakan sholat sunnah tatawuf, atau kita masuk masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Haram hukumnya. Kenapa haram? Kenapa yang sunnah kita dahulukan sementara yang wajib masih tertinggal? Lalu bagaimana caranya? Karena sholat maghrib tadi tertinggal tanpa ada uzur, masuk waktu sholat isya, sholat maghrib wajib dahulu diqada, baru yang lain. Nih, wa yubadiru bihi nadban in fatat bi'uzrin, dan bersegera ia seseorang, ya, dan bersegera ia seseorang hal keadaan sunnah jika luput ia sholat dengan uzur. Tapi kalau seandainya sholat yang tertinggal itu karena ada uzur, maka disunahkan mendahulukan yang luput. Contoh, kita tertidur, ya, kan naumi walam yata'adda bihi wa nisyan, seperti tidur yang tidak menyengaja ia seseorang dan lupa. Jadi sholat yang tinggal karena uzur itu cuma dua. Yang pertama tertidur, yang kedua lupa. Kita tidur jam 6 sore, tersintak kita jam 8 malam, tinggallah sholat maghrib, ya, tersintak kita jam 8 malam, berarti sholat maghrib itu tertinggal karena ada uzur. Apa uzur? Tertidur yang tak disengaja untuk meninggalkan sholat. Ketika masuk waktu sholat isya, ya, mana yang lebih afdal kita dahulukan, mengqadha sholat maghrib atau mengerjakan sholat isya pada waktu sholat isya? Nah, di sini ada beda hukum. Karena sholat maghrib itu tertinggal karena ada uzur, maka boleh sholat isya kita kerjakan dahulu. Hukum mengerjakan mengqadha sholat maghrib dahulu, hukumnya sunnah. Ya, apalagi kita pergi ke masjid, di masjid sholat berjamaah, kita kerjakan dulu sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya berjamaah, baru kita mengqadha sholat maghrib. Karena sholat maghrib yang tertinggal ada uzur. Tetapi kalau tidak ada uzur, wajib sholat maghrib didahulukan. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah mengqadha ini terlalu dipermudah. Ada saudara-saudara kita karena pesta sholat diqadha. Ada saudara kita karena arisan sholatnya diqadha, ya, atau karena yang lain sedikit sholat diqadha. Padahal sholat yang boleh diqadha itu cuma karena dua: tertidur, lupa. Lain daripada yang dua, sholat tak boleh diqadha. Jadi tak sah kita mengqadha sholat karena pesta, tak sah kita mengqadha sholat karena urusan dunia dan yang lain. Ini jadi jangan dipermudah tentang masalah mengqadha. Wa yusannu tartibuhu ail fa'id fayuqda subuhu qabla zuhri wa hakaza. Dan disunahkan mentartibkannya itu sholat yang luput, ya, fayuqda, maka diqadha sholat subuh sebelum sholat zuhur. Jadi bagi kita yang sholatnya tertinggal karena uzur, disunahkan mendahulukan yang luput. Ada sholat zuhur tinggal, sholat asar juga tinggal. Bagaimana caranya? Disunahkan mendahulukan yang zuhur. Ya, qadha dulu sholat zuhur, setelah itu sholat maghrib. Seandainya 3 kali sholat kita tertinggal karena uzur, ya, sholat subuh, zuhur, asar, disunahkan mengqadha sholat subuh dahulu, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asar. Tapi hukumnya sunnah. Seandainya dibalikkan bagaimana? Asar dulu dikerjakan bagaimana? Karena sholatnya tinggal karena uzur, boleh. Tapi disunahkan tertib. Wa taqdimuhu ala hadira la yukhafu fautuha.
dan mendahulukan solat yang luput atas solat yang hadir selama tak ditakuti akan luputnya yang hadir. Jadi disunahkan kita mendahulukan solat maghrib daripada solat isya, karena solat maghrib itu tertinggalnya karena uzur, selama kalau solat isya itu tidak solat di ujung waktu. Nah, ini kita solat maghrib tinggal, solat isya mau dikerjakan, tapi solat isyanya sudah hampir jam 4:30, hampir subuh. Seandainya kita dahulukan mengqadha solat maghrib 2 rakaat baru solat isya, waktu fajar masuk, waktu subuh masuk, ya. Kalau seperti ini tidak disunahkan. Jadi yang mana dahulu? Dahulukan solat yang hadir kalau takut kita waktunya habis. Karena imam qadha ini boleh kapan saja, ya, karena dia ada uzur. Infata bi'uzrin, jika luput solat itu dengan uzur. Wa in khasya fauta jama'atiha 'alal mu'tamad. Dan sekalipun seseorang itu takut luput berjamaahnya yang hadir atas mu'tamad, atas kata yang dipegangi. Nah, tapi kalau kata mu'tamad, kata yang dipegangi, walaupun luput solat berjamaah, ya, nah, kita ketinggalan solat maghrib, pergi kita ke masjid, kita qadha dulu solat maghrib, ya, walaupun kita selesai solat maghrib, baru imam selesai juga solat isya, walaupun seperti itu tetap disunahkan mendahulukan yang luput. Nah, kenapa? Karena meninggalkan berjamaah. Kalau tadi di ujung waktu, nah, tapi itu yang mu'tamad. Tapi yang bagus bagi kita, apabila kita tinggal sholat maghrib dengan uzur, pergi kita ke masjid, yang bagusnya kita laksanakan dulu sholat isya berjamaah. Setelah selesai sholat isya berjamaah, kita qadha sholat maghrib, karena tinggalnya karena uzur. Itu yang bagus. Wa iza fata bila uzrin, dan apabila luput sholat itu dengan tidak uzur, fayajibu taqdimuhu 'alaiha, maka wajib mendahulukannya yang luput atas yang hadir. Kalau yang tadi tinggalnya karena uzur, tapi seandainya solat yang tinggal itu tidak karena uzur, maka wajib mendahulukan yang luput. Solat maghrib tinggal bukan karena uzur, karena kesibukan dunia. Masuk waktu solat isya, walaupun ada solat berjamaah, wajib mendahulukan solat maghrib. Kenapa? Karena dia tinggal karena ada uzur, ya. Amma idza khafa fautal hadira bi ayyaqa'a ba'daha. Adapun apabila takut dia seseorang akan luput yang hadir dengan bahwa terjadi sebagiannya itu yang hadir, wa in qalla kharijal waqti, walaupun sedikit di luar waktu, fayalzamuhul bad'u biha, maka lazim akan dia orang memulai dengannya itu yang luput. Nah, jadi ya, walaupun yang hadir itu sholat di ujung waktu, ya, sholat maghrib tinggal karena tidak ada uzur, lalu masuk waktu sholat isya jam 4 subuh, ya, maka tetap wajib mengqadha sholat maghrib dulu, walaupun sholat isya itu berada di ujung waktu kita kerjakan. Begitulah wajibnya mengqadha sholat secara segera karena tidak ada uzur. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin ala ma fata bi uzrin. Dan wajiblah mendahulukan barang yang luput dengan tidak uzur atas barang yang luput dengan uzur. Ini kesimpulannya. Jadi wajib mendahulukan solat yang luput dengan tidak uzur atas solat yang luput dengan uzur. Kalau solat ditinggal itu tidak ada uzur, wajib didahulukan.
Ya, terkecuali solatnya tinggalnya ada uzur. Wa in fuqidat tartibu, sekalipun diketiadani tertib, li'annahu sunnatun, karena tertib itu sunnah, wal bidaru wajibun, dan bersegera itu adalah wajib. Ya, walaupun tidak tertib, karena tertib itu hukumnya sunnah, sementara menyegerakan sholat yang tinggal hukumnya wajib. Nah, jadi wajib segera dikerjakan. Wa yundabu ta'khiru rawatib alal fawaiti bi'uzrin, dan disunahkan mengakhirkan sholat sunnah rawatib daripada sholat yang luput dengan uzur. Disunahkan mengakhirkan sholat sunnah rawatib atas sholat yang luput dengan uzur. Kita ketinggalan sholat maghrib, ya, ada uzur, tertidur. Lalu ketika masuk waktu sholat isya, apa hukumnya kita mengerjakan mengqadha sholat maghrib dulu, setelah itu baru sholat sunnah rawatib? Padahal waktu sholat isya sudah masuk. Sholat rawatib setelah mengqadha, apa hukumnya? Sunnah. Wa yujabu ta'khiruha 'alal fawaiti bi ghairi uzrin, dan wajib mengakhirkannya itu rawatib daripada sholat luput dengan tidak uzur. Kalau yang tadi ada uzur, tapi seandainya sholat maghrib itu ditinggalkan tanpa ada uzur, maka haram hukumnya mengerjakan sholat sunnah rawatib dulu baru mengqadha. Jadi kalau ada uzur disunahkan mengakhirkan. Kalau tidak ada uzur, wajib mengakhirkan. Jadi kalau wajib mengakhirkan, lawannya haram. Haram hukumnya mengerjakan sholat sunnah rawatib dahulu, baru mengerjakan sholat wajib mengqadha. Nah, itu kesimpulannya. Karena lawan wajib itu haram, lawan sunnah itu adalah makruh. Jadi kesimpulannya, apabila sholat wajib itu tertinggal dengan tidak uzur, wajib sholat itu dulu dikerjakan. Ya, tak boleh dulu sholat sunnah dan yang lain. Jadi apabila sholat maghrib yang tertinggal itu karena ada uzur, maka disunahkan mengerjakan sholat rawatib. Tapi seandainya diakhirkan, ya. Tapi seandainya dikerjakan sholat rawatib dahulu, hukumnya adalah makruh. Kesimpulannya, tetap disunahkan, ya, mendahulukan sholat mengqadha daripada sholat sunnah rawatib. Jadi inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita yang pertama tentang hukum kewajiban sholat dan juga tentang mengqadha sholat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita bersama. Mudah-mudahan seandainya ada waktu, insya Allah akan kita sambung pembahasan ini. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.